Nah, kondisi seperti ini biasanya karena kompensasi naik terus, itu ya ancur kita, abis biar gak bingung. Nah inilah tren naik, tren turun. Tuh, wah gak, ingat dibagi-bagiin ya. Oke, kita withdraw. Oke, paling tunggu beberapa menit aja udah masuk. Ya jadi guys, sekedar sharing-sharing aja buat kalian yang belum tahu. Ya dia adalah salah satu orang yang paling berjasa di hidup gua, khususnya di karir gua di trading ini. Dulunya gua itu tamak guys, gua serakah, gua tamak, dan dia yang selalu ingetin gua untuk batasin diri, jangan sampai tamak. Kalau udah profit ya udah, kalau udah capai target ya udah. Karena kalau kita tamak di sini, mau sebanyak apapun saldo kita bisa habis ya. Ya tadi aja sempat, kalau tadi loss sempat jadi 1 miliar 60-an juta. Nah untungnya tadi kita pakai technical kompensasi juga, jadi bisa profit jadi 128 juta. 1 miliar 128 juta. Nah jadi itulah guys, satu hal yang menarik. Dimulai dari gua bohongin dia, kayak nunjukin akun demo ratusan juta, dan dia ketawa-ketawa, dia kemarin kayak percaya tapi nggak percaya ya. Dan akhirnya sekarang saldo gua 1 miliar 128 juta, dan itu akun real guys. Gila nggak? Gila banget sih. Dan ini benar-benar di luar ekspektasi gua. Gua nggak pernah menyangka bisa sampai di titik ini. Semua sedikit banyaknya karena dukungan orang-orang terdekat, salah satunya dia. Jadi dari zaman dulu gue nggak punya duit, dia selalu setia nemenin gue guys. Dari zaman gue naik motor sampai naik Avanza yang bekas, Avanza jadul. Yang itu ada satu kejadian, gue udah pernah ceritain di Instagram. Waktu dia lagi nemenin gue nyanyi di cafe, gue naik Avanza itu, dan akhirnya yang ditabrak guys. Sama apa? Orang yang mabok gitu. Iya. Ada orang mabok, gue lagi naik mobil, gue nyetir, gue muter balik, ditabrak pintunya. Pas posisinya dia lagi duduk, tiba-tiba ditabrak. Bam! Ya, jadi dia tabraknya di posisi apa? Bangku penumpang ya? Driver. Ya, ditabrak. Dan bayangin gue lagi gak punya duit sama sekali, gue lagi banyak utang, abis kena tipu, tiba-tiba ditabrak. Terus gue keluar mobil, gue lihat anjir, pintunya hancur, rusak. Aku literally nggak bisa keluar sama sekali. Dan dia nggak bisa keluar guys, Yep. harus keluar dari pintu. pintunya gua gitu. Dia harus lompat ke pintu gua baru keluar, karena Atau pintu dia dari belakang. karena pintunya rusak parah. Iya. Dan akhirnya kondisi mobil gua yang rusak parah itu gua biarin sampai 1 bulan lebih ya. Sampai 1 bulan lebih. Jadi setiap keluar sama dia kan, aku masuknya tuh dari belakang, kalau nggak dari driver. Dan keluarnya juga sama, harus dari belakang, kalau nggak dari bangku yang driver. Pokoknya nggak bisa dari arahku lah, karena penyok, nggak bisa dibuka sama sekali. Pintunya penyok, mobil jadul itu pintunya penyok, dan beberapa bulan nggak bisa diperbaiki karena gua nggak ada duit sama sekali guys. Tapi ya mungkin ini jawaban dari doa juga. Akhirnya ya gue pun gak nyerah gitu, karena ada dia yang support juga. Dan beberapa bulan waktu gue nggak punya duit, kita nggak keluar kemana-mana. Gue makan di rumah dia dan mama dia yang masakin buat gue. Dan disitu gue terharu karena dia masih mau sama gue meskipun gue nggak punya apa-apa, bahkan minus. Dan sekarang kayak teman-teman ngelihat gue ngasih dia 28 juta segampang itu, karena memang dia layak mendapatkan itu semua, karena memang dia worth nilai ini. Karena seberapa banyak pun uang yang gue punya sekarang, sedikit banyak karena bantuan dari keluarga, orang-orang terdekat, dan bantuan dia juga, karena dia yang support gue. Kalau enggak mungkin gue udah nyerah, mungkin gue udah, kondisi gue yang hancur kemarin, mungkin gue udah bunuh diri guys. Udah hopeless banget, kayak nggak punya tujuan hidup. Tapi karena disupport sama orang-orang terdekat, dia selalu bilang jangan nyerah, lu pasti bisa. Dan akhirnya gue bisa di titik sekarang guys. Jadi buat kalian semua yang lagi menjalani bisnis ini, khususnya di trading ya, di awal-awal kita bakal ancur-ancuran ya. Bakal ancur-ancuran, karena gue di awal-awal juga lossnya banyak guys. Dan tapi gue gak nyerah gitu. Banyak orang yang coba trading, lossnya dikit aja dia udah kayak ngeluh. Udah nyerah, udah gak mau berjuang gitu. Padahal bisnis itu gak bisa gitu. Gak ada orang yang mau mulai bisnis langsung berhasil. Trading ini kan bisnis, benar gak? Orang pasti ada yang namanya proses. Nah proses yang udah gue jalanin itu beberapa tahun yang lalu udah gue lewatin, dan inilah hasilnya sekarang. Jadi buat teman-teman mungkin ngelihat hidup gue enak sekarang, gue bisa financial freedom, gue bisa kemana-mana, jalan-jalan, liburan, gue gak harus masuk kantor lagi. Tapi kalian gak sadar, tahukah kalian ada masa-masa sulit yang udah kita lewatin bareng ya? Iya benar. Lagi pula kalau
ya mau di trading terus mau bisnis apapun itu pasti ada up and down-nya. Jadi kayak contohnya kita posisi lagi down kan pas lagi loss kan. Nah itu jangan langsung ngeluh terus jangan langsung nyerah, karena bukan hanya di trading sih, mau usaha apapun pasti ada kayak di posisi dimana kita kayak down gitu sih. Pokoknya ada titik terendahnya ya. Itu pasti ada, cuman kita ya gimana kita responnya lagi, kita mau milih nyerah atau kita tetap Fight, bangkit ya fight back gitu loh. Karena kemarin kalian tahu guys, gue bilang ke Susian, tungguin aja suatu, gue bakal jadi orang kaya. Kemarin kalian tahu nggak guys, dia bilang ke gue, ntar kalau lu mau nikah sama gue, lu mau jadi suami gue, itu penghasilan lu harus 500 juta per bulan. Anjir, gue bilang. Iya. Nggak masuk akal anjir, 500 juta per bulan tuh uang dari mana? Gue bilang sama dia, gila lu. Nggak, lu harus 500 juta per bulan baru bisa nikah sama gue. Kalau nggak mau, aku nggak mau. Nah itu jadi motivasi buat gue guys. Dan sekarang penghasilan gue ratusan juta, hampir mendekati angka yang dia bilang itu. Kalau udah sampai 500 juta per bulan baru kita nikah. Oke? Oke. Jadi guys, pesan-pesan gue yang mau gue sampaikan dari video ini, ketika kita berada di titik terendah, penting buat kita punya orang-orang yang bisa support kita. Kayak gue, yang support gue adalah keluarga gue, emak gue, adik gue, dan dia. Akhirnya gue bisa bangkit. Karena kita ini manusia, kita nggak bisa sendiri guys. Beneran, kita nggak bisa sendiri. Kita perlu orang lain gitu loh. Kita perlu bantuan Tuhan, kita perlu bantuan orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita merasa kita hebat, kita bisa bangkit sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita perlu orang-orang terdekat untuk nge-support kita. Jadi itu dia guys. Enak ya, 28 juta kayaknya udah masuk tuh. Ntar kita belanja. Lu yang traktir, oke? Oke. Ya guys, jadi sekian aja video kali ini. Gua trading bareng cewek gua. Ini pertama kalinya ya lu masuk ke channel gua untuk trading ya. Kemarin ada lah ya. Ini pertama kalinya masuk ke channel gua untuk trading bareng ya. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau kalian pengen ngeliat Susian lagi, boleh komen di bawah. Kita bakal ada, kita ini couple yang unik ya. Biasanya orang kalau collab itu paling Q&A, paling bikin challenge. Ini collab sama pacar, trading bareng guys. Asik nggak? Anti mainstream. Oke guys, itu aja dari kita. Jadi pesan kita jangan pernah menyerah. Kalau kalian lagi berada di titik terendah, kalian bisa, yang pertama itu langkah yang harus kalian lakukan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu paling penting. Dan keluarga, orang-orang terdekat. Beruntunglah kalian yang lagi di masa susah, ada orang-orang yang bisa nemanin kalian. Apalagi kalian yang udah punya pasangan, di masa-masa sulit kalian, kalau pasangan kalian tuh bertahan, pertahankanlah dia ya. Iya benar. Ya, jadi kalau pasangan yang bisa temenin kalian dari titik terendah kalian, dari kalian belum punya apa-apa, itu luar biasa banget guys. Karena ketika nanti kalian bangkit, ketika kalian posisi di atas ya siapa yang nggak mau. Nah kalau kayak gue guys, kalau kemarin tuh posisinya gue jomblo, andai kata gue jomblo, bukannya mau sombong atau gimana, pasti semua orang juga mau gitu loh. Siapa yang nggak mau? Duit gua banyak gitu, gua udah punya mobil, gua punya rumah, pasti semua orang mau. Siapa sih yang nggak mau? Kalau kalian udah punya duit, kalau kalian udah kaya, kalau kalian udah di atas, udah terkenal, siapa yang nggak mau? Nah ketika gua di bawah, gua belum punya apa-apa, masih jelek, masih miskin, masih dekil. Siapa yang mau? Yang bener-bener mau itulah yang tulus, yang bukan ngelihat apa yang kalian punya, tapi ngelihat gimana ya, ngelihat hati kalian mungkin ya, yang tulus mencintai kalian. Itu dia guys. Jadi beruntunglah kalian yang mungkin saat ini lagi berada di titik terendah, kalian yang sedang berjuang. Buat kalian yang sedang berjuang untuk mencapai sukses, dan kalian punya pasangan yang mendampingi kalian di samping, itu luar biasa banget guys. Dan pastinya walaupun kita lihat dari hatinya juga dan lihat usaha dia. Kalau dia orangnya pekerja keras, nggak masalah. Kayak dia dulu kan belum ya kayak istilahnya nggak sukses sekarang, cumannya kan aku lihat dia itu pekerja keras. Dia dalam dulu aku kenal sama dia tuh karena satu kantor, jadi aku lihat dia itu orangnya kayak pekerja keras. Dia nggak tipe cowok yang kayak malas-malas kerja, dia semua dia lakukan. Kayak dia udah kerja di kantor, dia juga ada nyanyi, terus dia ada kayak lakuin job yang lain gitu. Jadi dia kayak dia melakukan apapun untuk mendapatkan uang gitu deh, dengan cara yang halal ya. Halal. Ya, dan jadi dia pokoknya dia bukan tipe yang malas-malasan. Jadi dia kayak tipe cowok yang pekerja keras. Jadi itu yang aku lihat di dalam diri dia. Jadi itu guys, jadi dia sama gua itu bukan dari gua kaya makanya dia mau sama gua, tapi dia ngelihat gua itu mau berjuang gitu. Gua mau berjuang, semua gua kerjain guys. Gua jualan online shop, gua nyanyi di kafe-kafe, nyanyi di wedding, udah kerja kantoran, bikin project, semua gua kerjain. Jadi di situ dia kayak, oh ini cowok hard worker ya, pekerja keras banget. Jadi di situ lah dia makanya mau sama gua.
Jadi buat kalian cewek-cewek nih, pesan ya buat kalian ya, jangan ngeliat cowok dari seberapa banyak duit dia. Kalau duit dia dari orang tua juga nggak guna. Iya, jadi kalau misalnya dia walaupun ada banyak duit, tapi orangnya nggak mau kerja, terus nggak bekerja keras, itu kayak sama aja bohong sih, kayak useless aja, karena dia nggak bisa pertama nge-manage uangnya, terus dia kalau posisinya tiba-tiba jatuh gitu, dia nggak tahu mau ngapain gitu, karena dia dari awal udah nggak pernah susah. Itu dia guys, jadi percuma kalau misalnya kalian punya cowok, contoh kalian ngeliat dia gara-gara uang dia banyak, tapi sebenarnya dia bukan orang yang pekerja keras dan dia pun nggak bisa memanage uangnya. Let's say uangnya dari uang orang tua atau warisan dan segala macam, percuma aja. Jadi bukan dari hartanya guys. Kalau harta bukan punya dia dan bukan usaha dia sendiri pun percuma gitu loh. Tapi ngelihat gimana dia usahanya, kerja keras Lebih atau enggak. ke ini sih, personalitinya dia sih. Dia kalau personalitinya bagus dan dia punya mindset yang mau berjuang dan maju, walaupun tanpa kayak diiming-imingin dari orang tua gitu kan. Nah itu yang bagus gitu. Dan itu Jadi tinggal tunggu waktu aja ya. Iya, jadi dia mau, kalau misalnya dia tiba-tiba maksudnya nggak ada uang gitu, dia bisa Ngerjain apapun iya, lah ya. dia bisa survive gitu. survive. Tapi Jadi- kalau yang sama sekali dia nggak, maksudnya dia dari kecil udah dimanjain gitu kan, jadi kayak dia apapun nggak kekurangan, ketika dia let's say kayak orang tuanya bangkrut, nah dia nggak bisa apa-apa gitu. Ya mungkin banyak beberapa cowok, apalagi yang di Medan ya. Banyak orang-orang yang di Medan ini guys, gayanya luar biasa. Berapa harga outfit lu? Outfitnya ratusan juta, pakai mobil mewah. Tapi ya no offense, bukan usaha mereka sendiri gitu loh. Yes. Usaha ya dari harta dari orang tua mereka. Ya nggak salah sih lu terlahir di keluarga yang kaya. Tapi ini tips aja buat kalian cewek, memilih cowok itu bukan dilihat dari yang keluarganya kaya, punya duit banyak, enggak. Tapi ngelihat cowok itu mau berjuang atau enggak. Karena kalau cowoknya mau berjuang, cepat atau lambat tinggal tunggu waktunya, pasti dia bakal sukses suatu hari nanti. Jadi ketika dia sukses, kalian nemenin dia, kalian sebagai cewek, sebagai pasangan, nemenin si cowok dari titik terendahnya. Ketika cowok itu berhasil, itu pasti akan jadi kebanggaan juga buat kalian. Benar. Itu dia guys. Jadi buat kalian cowok-cowok yang lagi berjuang, jangan nyerah. Kalau kalian punya orang di samping kalian yang nemenin kalian dari kalian masih di bawah, di titik terendah kalian, bersyukurlah. Itu mungkin adalah malaikat yang dikirimkan Tuhan untuk support kalian. Dan jangan lupa, kalau kalian udah sukses, kalian udah berhasil, jangan kalian tinggalin. Iya, kan ada yang kalau ditemani dari nol, tapi waktu udah suksesnya ditinggalin. Jangan kayak gitu ya. Jadi ingat, godaan cowok itu adalah ketika dia lagi di atas. Yes. Itu cobaan terbesar cowok. Kalau udah sukses, udah banyak duit, cobaan terbesar. Karena banyak orang yang mau pasti, banyak cewek-cewek yang mau. Banyak godaan juga sih. Ya, dan godaan dan cobaan terbesar cewek adalah ketika cowoknya lagi susah, Yes. berada di titik terendah. Jadi itu dia guys. Ingat, jadi kita cuma mau menyampaikan bahwasanya ya buat kalian yang sedang berjuang, buat cowok-cowok yang sedang berjuang, berusahalah kerja lebih keras lagi dan bersyukurlah apabila ada yang nemenin kalian dari bawah. Dan buat para cewek-cewek, kalau kalian punya cowok yang mungkin saat ini dia masih berjuang, masih belum punya apa-apa, masih belum sukses lah istilahnya, jangan kalian tinggalin, tapi kalian support dia. Kalau dia benar-benar sayang kalian, dia pasti bakal berjuang untuk kalian. Dan kalau kalian memang benar-benar sayang dia, kalian pasti bakal support dalam keadaan apapun. Yes. Dan sangat bahagianya gue sekarang adalah gue punya cewek yang nemenin gue di masa terendah gue. Karena gue tahu dia tulus. Dan dia bukan mau gue karena uang gue. Karena dulu gue masih miskin, belum punya apa-apa juga dia udah sama gue. Dan sekarang juga dia layak mendapatkan semua ini gitu loh. Dan ketika gue ngasih dia kayak profit 28 juta buat jajan dia, itu adalah hal yang memang dia layak dapatkan. Itu dia guys. Jadi ya semoga kalian dapat poin-poin penting dari video kali ini. Dan gue yang terakhir pokoknya buat cowok-cowok yang masih berjuang, kerja lebih keras lagi supaya kalian bisa meraih sukses. Dan buat para cewek ya mungkin kalian punya cowok yang lagi berjuang, jangan ditinggalin tapi supportlah dia supaya dia bisa berhasil. Ingat, bukan dilihat dari harta orang tua, harta keluarganya, dia kaya atau enggak, tapi dia berjuang atau enggak, Mandiri juga. mandiri atau enggak. Itu dia guys. Personality ini yang paling penting. Personality matters. Personality itu number one personality guys. Karena mau gimana pun dia punya duit, dia kaya, kalau dia nggak pandai manage, personality yang jelek, itu sama aja, percuma ya. Sama aja bang. Ya, itu dia guys. So guys, thank you so much buat semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you guys on the next video and salam.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never